Ini adalah peringatan keras. Ali Imran 19 ini yang tadi saya sebutkan, inna jinam indalohil Islam, sesungguhnya agama yang benar dan diterima Allah hanya Islam. Ini membuat kuping para jil Syiah itu merah. Ini pernah kejadian di UMS Solo, seorang penggede Muhammadiyah, karena Muhammadiyah juga banyak yang aneh-aneh, ada juga yang sudah dipecat dari Muhammadiyah, mengatakan bahwa Islam janganlah mengklaim agamanya adalah satu-satunya yang benar. Mahasiswa pada diem aja karena dia adalah elit, bukan elit politik tapi elit Muhammadiyah. Ada seorang mahasiswa namanya Ardian, insya Allah kalau tidak salah, berdiri. Kalau Muhammadiyah tidak berani mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diterima Allah, seperti yang dikatakan Ali Imran 19, bubarkan saja Muhammadiyah. Saya salut pada Ardian seperti itu. Dan memang orang tersebut yang elit Muhammadiyah memang orang yang masalah secara keilmuan pinter, tapi secara imannya masih kalah dengan jabatan dan duit. 85 Ali Imran 85 lebih keras lagi. Wa man yabtaghi hural islami dan afalan yuqbala minhu wa huwa fil isa akhirati minal khosirin. Barang siapa sapa wae whoever looking for the religion beside Islam, mencari agama selain Islam, tidak akan diterima dan di akhirat nanti menjadi orang yang sangat rugi. Di Ali Imran 91 lebih keras lagi. Ali Imran memang tegas, keras. Bismillahirrahmanirrahim. Innaladina kafaru wa matu wa hum kufaru fala yuqbala min ahadihim min ul'adha wa walau itadabi ulaika lahum adabun alim wa malahum min nasirin. Innaladina kafaru wa matu wa hum kufaru, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengakui kebenaran Islam dan tidak mau menyembah Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah, dan ketika dia mati masih dalam kondisi kafir, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima. Apa yang akan tidak diterima? Semua amal perbaikannya, walaupun dia orang yang sangat baik, suka membantu, ganteng, cantik, tetapi karena dia tidak mengakui Islam dan Allah, tidak akan diterima. Walaupun dia kaya raya, suka membantu, walaupun dia punya emas sepenuh bumi, tetapi emas itu tidak bisa untuk menebus kekafirannya itu. Baginya siksa yang amat pedih di neraka dan tidak ada penolong. Ini Al-Quran Mas Ali Imran 91. Inna hadalahu haqqul yaqin, sesungguhnya apa yang dikatakan ayat-ayat Allah Al-Quran itu pasti terjadi. Ini ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, ending ayatnya sama dengan Al-Baqarah
132. Panjenengan sedaya itu orang-orang yang sangat kaya raya. Selama Anda semua masih selalu berpegang teguh iman dan Islam. Sebaliknya, mereka yang kaya raya, yang punya pesawat pribadi, villa berapa puluh, mobil mewah puluhan, rumah di mana-mana, tapi tidak Islam, miskin dia. Kita jangan mas, parameter kita jangan selalu materi. Kalau Anda selalu sukses karena orangnya jabatannya tinggi, kaya raya, rumahnya banyak, wah sukses, materi sukses ya. Tapi yang paling terpenting, the most important thing in the world adalah iman dan Islam. Hal yang paling penting di dunia ini adalah iman dan Islam. Panjenengan setuju? Ini yang akan nanti saya contohkan dalam Fussilat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ini Allah memakai kami lagi. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kuasa kami di seluruh ufuk, di barat, di timur, di utara, di selatan, di atas, di bawah, dan pada diri manusia itu sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahu haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Saya ambil beberapa contoh. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya di dunia. Tadi saya sudah singgung sekilas. Tahun 93 di Afrika Timur itu gempa. Ada seorang bayi yang lahir bapak ibunya Nasrani, daerahnya itu 80% Nasrani. Ketika dia umur 2 bulan dibawa ke gereja mau dibaptis. Tapi bayi itu Safruddin Khalifah ini udah berapa kali disiarkan di televisi, tapi tidak sedetail ini. Cuman dia 1,5 tahun udah hafal Al-Quran, tidak ada yang ngajari orang tuanya sini, sebatas itu aja. 2 bulan ketika dia dibawa ke gereja, dia berkata, Mama unisibi baptis namini wa Allah najumi wa Muhammad. Ibu, saya jangan dibaptis. Saya adalah hamba Allah dan pengikut Rasul Muhammad SAW. 2 bulan. 2 bulan. Sudah bisa ngomong. Saya pernah diskusi sama orang Nasrani, tak tunjukkan itu, dia jawabannya, siapa tahu itu kemasukan setan. Aduh, wis kalau wis seperti itu memang. Saya jawab ilmiah terus, dia jawabnya pasti mencoba tetap ngeyel. Terus pendeta diundang, ditanya. Diskusi, are you Yesus? No, I'm not Yesus. I was created by Allah, the same Allah who created Yesus. Saya bukan Yesus. Apakah kamu Yesus? Bukan, saya bukan Yesus. Saya diciptakan Allah. Allah yang sama yang menciptakan Yesus. Pendeta gemeter, kemudian masuk Islam. Sak jamaah itu yang tidak pernah diberitakan para umum.
hafal Al-Quran usia 1,5 tahun, tidak ada yang ngajarin. Puluhan ribu masuk Islam karena keajaiban ini. Inilah bukti dari Fusilat 53. Allah akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya di segenap ufuk dan pada diri manusia itu. Itu pertama. Yang kedua, ini udah lama sekali. Insya Allah jenengan udah pernah lihat. Kalau ini terjadi di Indonesia, rekayasa, karena Indonesia adalah mayoritas Muslim. Kalau terjadi di Arab, rekayasa, karena Arab juga Muslim mayoritas. Atau di Brunei, rekayasa, karena ini terjadi di Jerman, di tanah pertanian yang pagarnya memang sengaja ditanami pohon-pohon sebagai pahat, seperti rumah saya itu rumah mewah, mepet sawah, jadi dekat pohon kelapa, banyak bentuknya aneh-aneh. Kenapa? Kena tiupan angin. Tapi ini kena tiupan angin, bentuknya tulisan La ilaha illallah. Banyak sekali orang Jerman yang masuk Islam. Pemerintahan Jerman terus membuat pagar mubeng dari besi supaya tidak menginspirasi orang Jerman masuk Islam. Dan ini fakta, sudah berkali-kali dimasukkan berita televisi. Ini sudah puluhan tahun yang lalu. 14 abad yang silam, Rasul sudah menyebutkan bahwa belum terjadi kiamat sebelum matahari terbit dari barat. Ini kalau kita kumpas juga lama sekali. Kenapa kok bisa terbit dari barat? Tapi NASA sudah mengkonfirmasikan, mengakui bahwa kemungkinan besar matahari akan terbit dari barat. 14 abad yang silam, Rasul sudah mengatakan. NASA sembunyikan kebenaran Lailatul Qadar. Hadis mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah baljah, suhunya sedang, tidak ada bintang atau meteor jauh ke atmosfer bumi, dan pada pagi harinya matahari keluar tanpa radiasi cahaya. Setiap hari itu ada pecahan ribuan bintang maupun meteor, bintang kecil yang masuk ke bumi, puluhan ribu tiap hari. Tapi dalam 1 tahun Hijriah ada 1 hari yang tidak ada satupun bintang yang jatuh, dan itu dikatakan di dalam hadis. NASA tahu, dan itu disembunyikan. Ada seorang pejabat NASA, kok ternyata NASA sering menyembunyikan kebenaran yang mudah tertulis dalam hadis dan Alkitab. Namanya Carter, dia masuk Islam, kehilangan jabatan, tapi dia menemukan iman. Ilmuwan masuk Islam mesti jabatan hilang, miskin. Tapi kalau seorang ustadz terkenal masuk Nasrani, tambah kaya. Kalau Dr. Yahya Wali mengatakan seorang pendidik masuk Islam karena menggunakan kecerdasan intelektualnya. Tetapi kalau ada seorang ustadz atau tokoh Islam yang masuk Nasrani atau orang Islam yang masuk Nasrani karena menggunakan bagian di bawah pusarnya, nafsu. Ada orang Islam yang masuk Nasrani di sana lebih miskin, lebih sengsara, gelap. Program Nasrani yang paling hebat, yang paling luar biasa berhasil adalah Indomie membawa berkah. Dana mereka luar biasa. Nah, ini juga sudah ini belum lama, sekitar 3 tahun yang lalu, dan sudah dijadikan film ya, oleh Putri Pak Amin. 99 Cahaya. Iya, 99 Cahaya di langit Eropa. Kok bisa
Kemarin saya baca sekilas ada seorang bintang film Hollywood yang tadinya suka minum, suka dugem, masuk Islam pakai jilbab. Ditanya teman-temannya, diketawain, kenapa pakai jilbab segala macam? Islam ya Islam aja, kenapa pakai jilbab? Lah, Bunda Maria aja pakai jilbab. Pada diem. Pernah Mbak Mas pernah Bunda Maria tanpa jilbab? Tidak pernah. Kenapa? Karena di Alkitab jilbab itu wajib. Di Korintus 11 ayat 5, 6, 7 sampai 10 tidak pakai jilbab, digundul. Di Alkitab itu. Nah, sekarang kenapa di jilbabnya Bunda Maria kok tertulis la ilaha illallah? Karena memang banyak sekali ajaran la ilaha illallah. Di Yohanes, saya ambil contoh aja di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal Engkau satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Itu kan la ilaha illallah. Isa al-Masih Rasulullah. Nah, itulah kebenaran Islam secara ilmiah, secara iptek, secara ilmu pengetahuan, secara sejarah. Ini di museum ini juga tersimpan lukisan Mona Lisa yang mahal, harganya puluhan miliar. Aku kata enak kon tuku mang yuto ya Mas. Kok nanti saya juga heran kemarin waktu baru musim batu itu. Oke, ada yang beli 10 juta, kemarin dijual 310 rupiah. Cuma berapa persen dari 310.000? Seperti dulu waktu tanaman, banyak orang stres tuh, cuma nih sampai 25 juta, jual sapi 2 beli semani, sampai di rumah godongnya tuh sama anak sing wedok gue pasaran seperti ini. Gelombang cinta. Itu melihat kenapa bisa mahal itu ngeri banget, ada ceritanya itu. Ih, Cino di belakang itu Cino. Ini kalau ada tulisan bendera la ilaha illallah, teroris ya. Padahal ini adalah fakta. BKR, TKR dulu waktu perang melawan Belanda itu pakai bendera PIN yang ada tulisannya la ilaha illallah. Ini tersimpan di Museum Penil Belanda. Sayangnya Indonesia itu panen teroris. Yang teroris benar yang ada, tapi teroris rekayasa itu lebih banyak. Saya kemarin waktu di UI di Jalan Kaliurang Pusat, M14, ditanya, Pak, tidak takut dimasukkan dalam hate speech? Karena saya mengatakan bahwa satu cuma agama yang benar dan diterima Allah adalah Islam. Loh, kenapa takut sih? Ngomong bukan saya kok. Ini firman Allah. Kalau kita tidak berani, ya udah rasa ngomong, percuma kita menyampaikan ayat yang benar. Tapi takut. Cuman sayangnya kemarin ada juga ustadz yang sangat terkenal mengatakan, milih pimpinan ini orang sangat gabungan dengan agama. Aduh tuh, ini ustadz selebritis sih. Kemarin udah tahu ya kemarin kan, yang udah terkenal itu mengatakan, tapi dia udah minta maaf juga udah, bahwa memilih pemimpin bukan Islam itu tidak boleh, tapi dia tidak berani menyampaikan, tidak apa-apa, tapi jangan menentang apa yang dikatakan dipeleset. Kalau memilih pemimpin itu agama tidak usah dibawa. Ya kalau Islamnya baru Islam. Nek Ustadz nasional ya bilang seperti itu kan ya. Tapi kecamuk banyak sekali masuk dan dia menyadari salah, minta maaf secara umum, itu juga udah bagus banget. Nah ini kenapa dikatakan teroris, padahal
besok salah satu ciri-ciri Imam Mahdi adalah membawa bendera hitam dengan tulisan La ilaha illallah. Memang sudah diramalkan. Besok Imam Mahdi keluar dicap teroris. Nah, sebentar lagi ada perayaan Natal. Padahal Paus sudah mengatakan Natal bukan 25 Desember. Sudah jelas. Entah di mana dia, masih hidup atau enggak. Ini perkataan terakhir sebelum dia mundur. Dia mengatakan bahwa Nasrani ada Kristen, bukan Nasrani ya. Kristen adalah buatan manusia. Nah, dia masih hidup atau enggak ngerti. Karena di Vatikan yang masuk Islam karena banyak juga Paus, cuma dirahasiakan. Yang dibaca terjemahannya aja ya. Oh. Enggak pada ada terjemahannya. Nah, ini. Sama. Oh, Le christianisme n'est pas au sens classique une religion du livre. Que le Listen again. christianisme n'est pas au sens classique une religion du livre. Oh, iya. Waduh, jadi keras banget. C'est elle apparaît au contraire dans toute sa grandeur et sa dignité. C'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique peut affirmer avec raison que le christianisme n'est pas au sens classique une religion du livre. Nah, Que ini. le christianisme n'est pas au sens classique une religion du livre. Kristen bukan agama yang berasal dari kitab suci. Nih, ini mengatakan Paus loh. Dia mengatakan sendiri yang ngomong. Ya, beliau sendiri. Ya, karena saya pernah kerja di perusahaan asing, saya masih sambung dengan teman-teman dari Kanada, dari Amerika, masih sering dia ngirim seperti ini. Walaupun mereka itu Nasrani loh, tapi Nasrani ini yo nek nang gereja nek ana mantenan tok. Ora ono, banyak gereja yang dijual. Dibeli masjid. Dibeli masjid alhamdulillah, dibeli untuk pusat judi itu yang bikin. Ini jelas sekali. Dengan kata lain, Kristen adalah buatan manusia. Nah, empat kitab suci yang diturunkan Allah itu mengajarkan hal yang sama, yaitu tauhid, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalau Al-Quran jenengan tuh pasti jelas tahu. Yang kita sekilas saja karena waktunya juga. Taurat, Zabur, Injil. Allah melalui Jibril menurunkan Taurat, Zabur, Injil. Mereka Islam, disebutkan Ali Imran 84, Maryam 58. Ibrahim, Yakub, anak-anaknya Islam, tadi sudah kita sebutkan. Al-Baqarah 132, Al-Quran Muhammad itu jelas. Ini runutan sederhana aja. Taurat, Zabur, Injil tergabung menjadi satu, menjadi Alkitab. Taurat dan Zabur digolongkan menjadi kitab Perjanjian Lama, sedang Injil dan surat-surat Paulus digolongkan menjadi kitab Perjanjian Baru
sudah kitab perjanjian baru aja masih dirubah terus. Mungkin suatu saat ada Injil milenium karena masih rubah terus. Sayangnya para ahli kitab menyembunyikan kebenaran yang ada, bahkan mencampur adukan yang hak dan batil. Tadinya ketika pertama kali saya mendalami Ali Imran 70-71 ini, saya berarti di dalam Alkitab itu masih ada ayat-ayat Allah yang benar. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tasyhadun. Hai ahli kitab, mengapa engkau sembunyikan ayat-ayat Allah padahal engkau mengetahui kebenarannya? Kemudian yang 71, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa engkau campur adukan antara yang hak dan batil padahal engkau mengetahuinya? Saya berpikir, tanya teman-teman, ya memang benar di Alkitab itu masih banyak ajaran-ajaran ayat-ayat Allah yang benar. Saya tanya, jangan udah pernah baca Alkitab? Belum. Saya cari-cari sampai saya download Alkitab digital. Jadi kalau saya debat dengan orang Nasrani dikira hafal Alkitab karena cepet banget nyarinya. Kalau di Al-Quran gampang sekali mencari tulisan yang ada hubungannya dengan Muhammad, terus ketik Muhammad keluar ya. Tapi di Alkitab sulit. Nanti pada cari yang porno-porno, nanti keluar yang porno-porno banyak banget. Nah, kita buktikan ajaran tauhid di Taurat, Zabur, dan Injil. Ini untuk istilahnya membuktikan kebenaran Islam dari sudut pandang keilmuan ilmiah. Jadi tidak cuma dari Al-Quran toh, karena orang Nasrani dengan Al-Quran kan tidak mengakui, walaupun kadang-kadang mereka kalau debat itu pakai ayat Al-Quran. Contohnya dalam Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan itu tidak ada yang bisa sampai ke Bapa, ke Allah kecuali tanpa melalui aku. Terus habis itu dimasukkan ayat Al-Fatihah, ihdinas sirotol mustaqim. Oh, ihdinas sirotol mustaqim itu dulu, terus dimasukin Yohanes 14:6. Kurang ajar itu. Ketawa saya, dibaca yang komplit. Saya belum baca komplit. Menyembah hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta. Ya sebenarnya jawabannya seperti itu, mau mencari pembenaran. Tapi bagi mereka yang Islamnya baru pas-pasan, sedari sholat 2 minggu tidak sholat, jadi aku lihat seperti itu ya bingung juga. Apalagi melihat hadis yang dipotong, pada akhir zaman nanti akan turun Isa Al-Masih dan menjadi hakim agung titik. Padahal itu baru koma. Dulu pernah dicetak bagus sekali, dibagikan di mal-mal dan juga di Sekaten. Waktu itu pemuda Muhammadiyah kawan protes itu udah lama banget, hampir 17-20 tahun yang lalu. Yaitu mengutip sebuah hadis tapi tidak komplit. Di akhir zaman besok akan turun Isa Al-Masih menjadi hakim yang adil titik. Padahal itu kan koma. Akan mematahkan salib, akan membunuh babi dan menghilangkan pajak. Itu kan semua orang Nasrani semua yang melakukan salib, babi. Padahal babi itu haram, jelas sekali. Pajak, pengakuan dosa itu bayar, dikasih sertifikat.
Enak banget ya, susupi enak. Pengakuan dosa, bayar, kasih sertifikat. Waduh. Lah yang hasilnya pas-pasan, dosanya numpuk. Nah, kita buktikan kebenaran dari Ali Imran 70-71. Ini kitab Taurat Nabi Musa. Ini yang lebih jelas lagi. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Karena di Nasrani itu menurut Paulus antara Tuhan dan Allah itu beda. Bukan sebenarnya saya pernah waktu itu di pondok Solo, yang di tengah itu keras memang. Saya pernah menaruhkan ini, tak tunjukin Alkitab, mereka benar-benar nggak mau menyentuh. Padahal Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya siapa, Mas? Kitab Islam, Mas, yang diselewengkan. Jelas sekali. Ini di Taurat, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung. Dilarang keras membuat patung. Tapi kok gawe patung itu di Kalasan ada Rosario jual beli nyewa patung. Itu lucu itu. Digawe dhewe nek rusak dandani dhewe disembahne ya kaya zaman Ibrahim dan bapaknya itu. Huda wa dzikra li ulil albab. Al-Qur'an itu sebagai peringatan dan petunjuk bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, orang-orang yang mau menggunakan kecerdasan intelektualnya. Al-Mu'min 54 jelas sekali. Jangan membuat bagimu patung. Ulangan 4 ayat 30. Kau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Itu juga la ilaha. Itu di Taurat. Yesaya 42. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. La ilaha illallah. Ini ajaran tauhid, ajaran tauhid. Ajaran tauhid yang hanya menyembah pada Allah itu pasti Islam. Kitab Zabur, la ilaha illallah banyak banget juga. Mazmur, raja-raja banyak sekali, Mas. Apalagi di Injil paling gampang. Ini tadi saya sebutkan Yohanes 17:3, Markus 12:29, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, seperti ini kok tidak mau dikatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Ini saya mencoba cari gambar-gambar Yesus, saya masukin ajarannya. Ini Yesus itu menyembah hanya pada Allah,
bersujud pada Allah jelas sekali, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi berbahagialah Anda semuanya selama jenengan itu masih berpegang teguh pada iman dan Islam, maka Anda adalah orang yang sangat kaya. Di Masjid Beringharjo itu ada pengajian khusus tukang becak, terus juga di Masjid Beragam Asri Medical Center di Patangkulan itu juga ada pengajian tukang becak. Saya salut ada beberapa tukang becak yang selalu sholat di masjid walaupun dia sedang bawa penumpang. Ketika dia mendengar adzan, dia minta maaf pada penumpangnya, mohon izin sholat, dan alhamdulillah penumpang pasti. Di Masjid Mutakim Beringharjo itu masjid yang selalu penuh, masjid kampus jarang. Kadang-kadang suhada itu asar sama luhur aja cuma berapa gelintir, tapi kalau Mustaqim luhur penuh selalu. Karena apa? Awang pedagang semua orang Masjid Beringharjo itu loh. Pagi, siang, asar, isya, subuh itu udah rame berarti. Kalah masjid kampus. Kalau libur semester UAD itu ya mampring. UNJ itu pernah saya kasihannya lihat yang adanya itu, imamnya ya itu, karena cuma 4 orang. Komat datang lagi 2. Ya. Banyak sekali ini nanti jenengan yang bawa flash disk di copy aja. Saya minta jenengan tolong saya, jenengan juga share pada yang lainnya. Yang bawa flash disk saya akan bagikan juga buku secara e-book dengan buku saya yang ketiga, manipulasi yang paling gila. Kemarin Mas Miko sudah saya kirim lewat email. Jenengan yang bawa buku itu 316 halaman. Jenengan baca itu, jenengan debat dengan pendeta, insya Allah terberit-berit pendeta. Itu saya hampir 2 tahun tulis itu, tapi memang fungsinya untuk dakwah. Ketika saya sudah rembukan dengan salah satu penerbit, saya sudah dikirimi, diterima, saya dapat royalti selama 3 tahun 8%, tapi akhirnya mereka tidak berani karena mungkin efeknya ya atau gimana, dan saya malah dikatakan saya orang yang menyusup dalam Islam. Ada emailnya masih saya simpen, saya ketawa, saya juga tidak marah, tidak apa-apa. Berarti Allah masih belum mengizinkan saya berdakwah secara keras, karena memang keras tuh. Demikian saya kira Mas Diko apa yang bisa saya sampaikan. Jenengan yang mau kopi silahkan, yang mau kopi e-book saya di sini juga saya silahkan. Terima kasih. Ada benarnya itu pasti dari Allah, ada salahnya itu pasti dari saya pribadi yang masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.